Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, insya Allah kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan yang sebabnya dikarenakan adanya pendapat dan permintaan sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mari kita bersama-sama membukanya dengan mengucapkan ayatul basmalah. Saudaraku seiman, semoga langkah-langkah kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang dijamin surganya. Umar lahir di Mekah dari klan Bani Adi, yang mana klan Bani Adi ini bertanggung jawab atas arbitrase antar suku yang ada di Mekah. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Makhzum. Di masa mudanya dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah. Meskipun baca tulis tidak umum di Arab pra-Islam, namun Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Lalu saat masih remaja, Umar juga mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan gulat. Dia berperawakan tinggi besar, kuat secara fisik dan pegulat terkenal. Ia juga seorang orator berbakat dan menjadi pengganti ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku yang ada di Mekah. Sebelum kita lanjutkan silahkan like, subscribe dan komen terlebih dahulu. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap sahabat tentu memiliki kemuliaan masing-masing di sisi Allah dan Rasul-Nya. Begitupun Umar bin Khattab, kemuliaan sosok yang memiliki julukan Al-Faruq ini, tercermin pada kejadian-kejadian turunnya beberapa ayat Al-Quran atau Asbabun Nuzul, yang ada kaitannya dengan beliau baik itu pendapat maupun permintaan. Di antaranya, 1 Surat An-Nur ayat ke-16. Ayat ini Allah turunkan ketika keluarga Nabi Muhammad sedang dilanda ujian. Pada saat itu fitnah menerpa seorang istri beliau, yakni Aisyah binti Abu Bakar. Pada saat itu, orang-orang munafik menyebarkan gosip bahwa putri Asy-Siddiq itu telah berselingkuh. Lalu Nabi Muhammad meminta pendapat beberapa sahabat terdekat tentang perkara itu. Ketika sampai gilirannya Umar, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang menikahkan engkau dengan Aisyah?" Allah Ta'ala jawab Nabi Muhammad, "Maka apakah mungkin Allah menipu engkau?" Tanya Umar, "Subhanallah, sesungguhnya ini fitnah terhadap Aisyah, ini adalah berita bohong," kata Nabi Muhammad saat menyadari arah perkataan Umar. Benar saja. Tak lama kemudian, turunlah firman Allah, yakni surah An-Nur ayat ke-16. Artinya, "Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini. Maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar." 2. Turunnya surat Al-Maidah ayat ke-19. Turunnya ayat ini berkaitan dengan kegelisahan Umar tentang maraknya minuman keras di tengah umat Islam. Saat itu memang, minuman keras belum diharamkan oleh syariat Islam. Pada saat itu, masih banyak tradisi Arab yang menjadikan minuman keras sebagai sajian umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakrabkan suasana pada saat pertemuan. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang sudah turun sebelumnya, hanya berbicara tentang dampak buruk minuman keras. Belum sampai pada pengharaman. Maka, beberapa sahabat Nabi masih ada yang gemar menenggak minuman keras atau miras. Termasuk di antara mereka, adalah Umar bin Khattab. Semakin lama, Umar sendiri merasa khawatir akan buruk dari mengkonsumsi miras. Perlu diketahui bahwa para sahabat pada saat itu sering lalai dan lupa tentang jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan. Maka, di setiap kesempatan, Umar sering bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kapankah Allah mengharamkan minuman keras?" Dan akhirnya, turunlah firman Allah, yakni surah Al-Maidah ayat ke-90. Artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya, meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Sesudah datangnya ayat itu, maka tidak ada satupun orang Islam yang meminum minuman keras. 3 Surat At-Taubah ayat ke-84. Perkara lainnya tentang Umar bin Khattab dan Asbabun Nuzul ayat Al-Quran adalah tentang sosok Abdullah bin Ubay.
Dia adalah pemimpin kaum munafik di Madinah. Abdullah bin Ubay memiliki putra yang meneguhkan identitas dirinya sebagai seorang muslim yang beriman kuat, pemberani, dan setia membela Nabi Muhammad. Ketika Abdullah bin Ubay meninggal, Rasulullah hendak mensolati jenazahnya. Hal itu dilakukan beliau sebagai tanda simpati kepada putranya yang muslim itu. Namun, Umar menampakkan wajah tidak setuju. Ia meminta kepada Nabi, dengan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau mensolati orang munafik ini, padahal dia itu semasa hidupnya berkata, orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari Madinah?" Maksudnya, si mendiang semasa hidupnya gemar memprovokasi suku Aus dan Khazraj, yakni penduduk Arab asli Madinah, untuk memusuhi kaum Muhajirin. Selain itu, ia juga sering membela kaum musyrik Mekah. Usai Umar bin Khattab berkata seperti itu, turunlah firman Allah, Surah At-Taubah ayat 84, yang isinya membenarkan pendapat Umar itu. Artinya, dan janganlah kamu sekali-kali mensyolati jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Dan kisah lainnya terjadi pada masa awal konsolidasi umat Islam di Madinah. Saat itu, terjadilah Perang Badar. Dengan pertolongan Allah Ta'ala, kaum muslimin walaupun berjumlah lebih sedikit daripada pasukan musuh, kaum muslimin berhasil memenangkan pertarungan krusial ini. Orang-orang Islam banyak mendapatkan tawanan dari kalangan musyrikin Quraisy. Maka, Nabi Muhammad meminta pendapat para sahabat dalam rangka untuk menentukan nasib para tawanan ini. Untuk diketahui, saat itu syariat Islam belum memuat ketentuan hukum terkait nasib tawanan perang. Abu Bakar berpendapat, mereka hendaknya dibebaskan. Dengan syarat, keluarga mereka masing-masing memberikan tebusan kepada muslimin. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab menyarankan agar mereka dibunuh saja. Beliau beralasan bahwa mereka bukanlah musuh biasa. Umar menerangkan, mereka adalah para tokoh Quraisy yang memang sengaja keluar dari Mekah untuk berperang melawan dan membunuh kaum muslimin. Namun Nabi Muhammad lebih condong pada pendapat Abu Bakar. Maka para tawanan dibebaskan dengan jaminan. Kemudian keesokan harinya, turunlah firman Allah, Surah Al-Anfal ayat 67. Artinya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pagi-pagi di Masjid Nabawi, Umar bin Khattab mendapati Nabi Muhammad dan Abu Bakar duduk sambil menangis. Umar pun merasa heran dan bertanya kepada dua orang mulia ini, "Wahai Rasulullah dan Abu Bakar, apakah kiranya yang membuat kalian bersedih hati? Katakanlah kepadaku sehingga aku bisa ikut menangisinya bersama kalian," ujar Umar. Nabi pun menuturkan perihal turunnya surah Al-Anfal ayat 67 itu. Surah tersebut membenarkan pendapat Umar tentang hukum yang seharusnya dijatuhkan atas para tawanan. Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Umar, kalaulah turun azab dari langit, maka tidak akan ada yang selamat kecuali engkau." Itulah ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan sebab adanya pendapat dan permintaan dari sahabat mulia Umar bin Khattab. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan mengucapkan ayatul hamdalah.